Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan presentasi tentang penelitian kami tentang perbedaan jumlah air, tentang pengaruh perbedaan jumlah air terhadap kecepatan perkembangan biji kacang hijau. Oke. Latar belakang. Air merupakan sebuah zat larut yang memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Hal tersebut karena sifat kimia air yang bersifat larutkan sehingga sangat berperan penting dalam proses metabolisme makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi dua, beberapa macam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke. Makhluk hidup itu membutuhkan air seperti hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Maka dari itu tumbuhan itu sangat memerlukan air untuk bermetabolisme. Tumbuhan juga merupakan salah satu makhluk hidup. Kita boleh merusak tumbuhan apapun karena tumbuhan bisa mati. Kita juga harus merawat dan menjaga tumbuhan agar tumbuhan tidak mati. Maka kita harus merawatnya dengan cara memberi pupuk, menyiramnya, dan meletakkan tanaman di bawah sinar matahari atau saat matahari masih bersinar. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim, berumur pendek dan berlari, berupa semak yang tumbuh tegak tinggi. Tanaman kacang hijau panjangnya itu 25 sampai 130 cm. Kacang hijau juga termasuk tanaman yang memerlukan air menurut Purwono dan Kartono 2012. Oke, kami kan sedang meneliti tentang tanaman kacang hijau. Sedangkan tanaman kacang hijau juga memerlukan air. Dalam pakar ini berisi penelitian tentang perlunya air untuk pertumbuhan kacang hijau. Kami akan mengukur pertumbuhan kacang hijau selama 7 hari, sejauh mana efektivitas pemberian air dengan takaran setengah sendok, dan ini 1 sendok, dan ini 2 sendok. Kita akan meneliti bagaimana perkembangannya dan pertumbuhannya, apakah yang setengah sendok atau 1 sendok atau 2 sendok yang lebih cepat pertumbuhannya. Oke, kita masuk ke bab B, yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian ini kami mempunyai rumusan masalah bagaimana pengaruh perbedaan jumlah air terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangan perkembangan biji kacang hijau. Oke, next. Oke, tujuan pembahasan satu, agar pembaca dapat mengetahui adakah pengaruh air terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Oke, tujuan kami itu yang pertama adalah agar pembaca dapat mengetahui adakah pengaruh air dalam kecepatan dan perkembangan biji kacang hijau. Yang kedua yaitu agar pembaca dapat memahami proses pertumbuhan biji kacang hijau dengan takaran air yang berbeda. Oke, lanjut. Kita beralih ke bab 2, yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Air, pertumbuhan dan perkembangan serta perkecambahan. Air, pengertian air menurut Haji Sanjoko dalam karya tulisnya di laman Montekes Jogja AC.id menerangkan bahwasanya air merupakan sumber daya yang sangat esensial bagi makhluk hidup, yaitu guna untuk memenuhi kebutuhan sehari, kebutuhan pertanian, makanan maupun kebutuhan lainnya. Sedangkan menurut Eko Budi Kuncoro, air merupakan suatu senyawa kimia sederhana yang terdiri atas 2 atom hidrogen H dan 1 atom oksigen O. Air mempunyai ikatan hidrogen yang cenderung bersatu pada padu untuk menentang kekuatan dari luar yang memecahkan ikatan ini. B. Manfaat air. Air sangat penting bagi tanaman. Fungsinya antara lain berikut. 1. Pengisi cairan tubuh tanaman. Sehingga tanaman itu membutuhkan air, maka
tanaman itu harus disiram. Kedua, pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Tiga, membantu penyerapan unsur hara makanan di dalam tanah oleh akar tanaman. Empat, mengangkut unsur hara ke seluruh organ tanaman. Lima, membantu melancar metabolisme terutama pada proses fotosintesis, lalu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Enam, melancarkan aerasi udara dan suplai oksigen dalam tanah. Kita dapat menyimpulkan dari manfaat ini bahwasanya air itu sangat dibutuhkan bagi tumbuhan dalam berfotosintesis maupun berkembang. Dua, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan secara umum setiap makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang. Dalam biologi, pertumbuhan mengacu kepada pertumbuhan fisik berupa pertambahan volume, tinggi dan massa. Teman-teman, ini tadi karena selama masa pertumbuhan sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak, hasil jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Oke, kita bahas dengan pertumbuhan. Pertumbuhan itu bertambahnya tinggi atau volume atau massa pada tumbuhan atau hewan. Intinya lah makhluk hidup, semua makhluk hidup itu akan bertumbuh. Dengan perbedaan dengan pertumbuhan dan perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau dulu dengan timbangan. Ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Misalnya pada manusia saat masih bayi masih belum sudah ada otaknya, bayi tidak akan bisa berpikir untuk bisa memakai bajunya sendiri. Namun setelah beberapa tahun, kurang lebih 7 tahun, bayi akan mengalami perkembangan dari yang tadinya tidak bisa memakai baju sendiri dan itu sudah bisa memakai bajunya sendiri. Oke, perbedaan dengan pertumbuhan dengan perkembangan yaitu kalau pertumbuhan itu bertambahnya tinggi atau volume dan massa. Kalau perkembangan itu kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang atau dengan mata secara langsung, tapi kita harus melihat pola pikirnya. Yang awalnya dari bayi tidak bisa memakai baju sendiri atau tidak bisa mandi sendiri, untuk semakin berkembang tentu dia akan bisa mandi sendiri atau belanja sendiri. Ya intinya mandiri lah. Itu perbedaannya dengan pertumbuhan dan perkembangan. Dari pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, proses pertumbuhan pada tanaman terjadi di daerah meristonatik yang terletak di ujung batang, ujung akar dan juga kambium. Darah meristematis adalah bagian tanaman yang mengandung jaringan meristem. Proses pertumbuhan pada tanaman pun dibedakan menjadi dua. Menurut Arinian dalam Kompas tanggal 10 bulan 9 2020 menyebutkan ada pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik pertumbuhan tersebut terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh, jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan iwotin dan fotosintesis. Oke, kita lanjut ke ketiga, perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Komponen biji tersebut ada bagian terdapat dan terdapat di dalam biji, misalnya radikula dan plumula. Tahap perkecambahan biji berhubungan dengan aspek kimiawi. Proses tersebut meliputi beberapa tahap, antara lain imbisi, sekresi hormon dan enzim, hidrolisis cadangan makanan, pengiriman bahan makan ke laut dan hormon ke darah, titik tubuh dan daerah lainnya, serta asimilasi fotosintesis. Proses penyerapan air pada biji ambisi terjadi melalui mikrofil air yang termasuk ke dalam kotilagon membengkak. Pembengkakan tersebut pada
pecahnya testa awan perkembangan didahului aktivitas enzim hidrolis dalam kurung yaitu protes diester dan karbohidrat dan hormon pada kotiladon atau endoplasma oleh adanya air. Enzim protes segera bekerja mengubah molekul protein menjadi asam amino digunakan untuk membuat molekul protein bagi membran sel dan sitoplasma. Oke, kita lihat macam-macam perkecambahan. Di sini macam-macam perkecambahan ada dua, yaitu perkecambahan epigea, kedua perkecambahan hipogea. Sini perkecambahan epigea adalah apabila terjadi pembentangan luas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiladon terangkat ke atas tanah. Misalnya perkecambahan kacang hijau. Perkembangan ini umumnya terjadi pada biji tanaman Dicotyledonase kecuali kacang kapri, contoh kacang hijau, kacang kedelai, kapas. Kedua, perkecambahan hipogea. Perkecambahan hipogea adalah apabila terjadi pembentangan luas batang ke atas epikotil sehingga daun lembaga itu tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tidak tetap di dalam tanah. Umumnya terjadi pada biji monocotyledonase, contoh jagung, padi, dan dicotyledonase yaitu hanya kacang kapri. Oke, kita dapat mengajarkan dari perkecambahan epigea dan hipogea. Kalau epigea itu contohnya ya kacang hijau, sini ada kacang kedelai, kapas. Dan kalau contohnya perkecambahan hipogea itu ada kacang kapri, ada contohnya jagung, padi. Terus. Kita beralih ke hipotesis. Pertama, ada pengaruh perbedaan jumlah air terhadap kecepatan perkecambahan biji kacang hijau. Kedua, tidak ada pengaruh perbedaan jumlah air terhadap kecepatan perkecambahan biji kacang hijau. Sini kita akan analisis adakah pengaruh air terhadap pertumbuhan biji kacang hijau ataukah tidak ada. Oke. Bab 3, metode penelitian. Kita masuk ke metode penelitiannya secara langsung. Metode penelitian yaitu dipakai menggunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode eksperimen atau meneliti secara langsung. Menurut Oliani Sumatri dalam penulisan Purnama 1999 sampai 157 diartikan sebagai cara belajar mengajar yang melibatkan peserta didik dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan tersebut. Maksud dari metode eksperimen adalah kita membuktikan secara sendiri penelitian tersebut dan hasil percobaan tersebut. Kita akan pada penelitian itu peserta didik melakukan pembuktian hipotesis dan menanam kacang hijau di tempat yang terkena sinar matahari dan tempat yang tidak sesuai dengan matahari. B. Populasi dan sampel. Populasi yang dipakai dalam penelitian adalah biji kacang hijau. Kacang hijau yang dipilih adalah biji kacang hijau yang sudah dipilih dengan memperhatikan kondisi yang baik, tidak busuk. Ya, kami sudah sebelum kami menanam biji kacang hijau ini, kami sudah melihat meneliti mana biji yang baik, mana biji yang tidak baik dengan cara merendam biji kacang hijau sebelum kita tanam agar mendapatkan biji kacang hijau yang baik. Kedua yaitu sampel. Sampel yang pertama kita biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan setengah sendok kasar air. Ini kacang hijau yang disiram dengan setengah sendok takar air, dan ini 1 sendok takar air, dan ini 2 sendok takar air. Yaitu kita cek variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang saling berhubungan kegunaannya. Pertama, variabel bebas, yaitu perbedaan jumlah air setengah 1 dan 2 sendok
Kedua variabel terikat yaitu kecepatan pertumbuhan. Ketiga variabel yaitu jumlah biji media tanam tempat penanaman per hari. Kita dari vermiculture ini kami menanam 5 biji per wadah dan kita menanam tempat yang sama dengan media tanam yang sama. Dan kita akan menelitinya apakah kecepatan pertumbuhan ini ada bedanya dengan jumlah air atau tidaknya. Oke, kita lanjut ke D, perencanaan penelitian. Satu, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di kelas 11A SMA terpadu, SMA Hazatullah, Pondok Pesantren Hazatullah, Praja Buang Sampah. Waktu pelaksana adalah dimulai pada hari Senin 30 Agustus 2021 sampai dengan Senin 6 September 2021. Kita meneliti ini sudah 7 hari lebih dan kita akan mempresentasikannya. Satu, dua alat dalam bahan penelitian. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: biji kacang hijau, kapas, gelas pop es, penggaris, lembar kerja berpoin. Dan 3, cara kerja. Kecambah biji kacang hijau pada ketiga gelas pop es yang sudah berisi kapas basah. Kedua, gelas pop es yang pertama disiram dari setengah sendok takar air setelah gelas pop es. Yang kedua disiram dengan 1 sendok takar air dan gelas pop es. Yang ketiga disiram dengan 2 sendok takar air. Ketiga, siramlah masing-masing biji kacang hijau dengan air setiap hari dengan takaran sendok yang berbeda-beda. Biarkan selama kurang lebih 1 minggu perkembangan tanaman itu diukur dengan garis dalam harinya. Bagikan hasil data yang diperoleh buatkan daftar tulis dari kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian kami yaitu dari perlakuan dan pemberian setengah sendok takar air. Jumlah air kami setiap takaran sendok kami memiliki 2 wadah. Yang setengah itu dengan setengah sendok takar itu ada 2 wadah. Yang dengan 1 sendok takar ada 2 wadah. Dan yang dengan 2 takaran sendok yaitu ada 2 wadah juga. Kami menamakannya dengan 1A wadah 1A wadah B. Yang A, jumlah air setengah sendok. Hari pertama itu tidak ada pertumbuhan karena pertama kali penanaman. Yang kedua itu ada sedikit pertumbuhan, yaitu ada setengah sentimeter. Kedua, yang 2A ada setengah sentimeter. Kita bisa melihatnya sendiri ini pada tabel untuk perbedaan perlakuan wadah A dengan wadah B. Lanjut untuk ke laporan pemberian 1 sendok takar air. Kita bisa melihat dengan perbedaan ini. Setengah sendok takar air dengan 1 sendok takar air. Pertumbuhannya itu ada sedikit berbeda. Kalau yang setengah sendok takar air itu hanya sebagian yang bisa tumbuh, tapi yang 1 sendok sudah lumayan banyak yang tumbuh. Oke, lanjut. Perlakuan dengan pemberian 2 sendok takar air. Nah, perlakuan dengan pemberian 2 sendok takar air ini lebih sempurna daripada 1 dari setengah sendok takar air. Kita bisa melihat dari tabel ini bahwasanya pertumbuhan yang disiram dengan 2 sendok takar air itu lebih sempurna pertumbuhannya dan perkembangannya. Kita bisa lihat dari contoh ini bahwasanya perlakuan pemberian 2 sendok air takar air itu lebih merata penyiramannya dan lebih baik.
kita beralih pembahasan. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada setiap gelas tanaman memiliki identitas pertumbuhan yang berbeda-beda sesuai kadar air yang disiram per setiap gelas tanaman. Seperti misalnya, pada satu gelas yang disiram dengan setengah sendok makan, pertumbuhan dan perkembangan tidak merata, mengingat air yang dituangkan tidak meratakan kepada seluruh permukaan objek dan media tanah sehingga bibit yang hijau tidak bisa menyerap secara sempurna. Pada satu gelas yang disiram air sebanyak 1 sendok takar, pertumbuhan dan perkembangannya lebih efektif dibandingkan dengan setengah sendok takar dan jumlah serapan airnya pun sudah merata dengan baik serta proses pertumbuhannya lebih cepat. Pada suatu gelas yang dilakukan penyiraman air dan kuantitas sebanyak 2 sendok takar, pertumbuhan dan perkembangannya mengalami peningkatan kualitas dan signifikasi karena jumlah air yang diberikan sudah melebihi standar minimal penyiraman tumbuhan pada bentuknya. Kita bisa menyimpulkan dari pembahasan ini bahwasanya tanaman yang disiram dengan setengah sendok air itu tidak merata penyiramannya, sehingga sebagian ada yang tumbuh, sebagian ada yang tidak. Sedangkan yang disiram dengan 1 sendok itu sudah mengikuti standar minimal penyiraman, sudah penyiraman yang baik meskipun itu tidak sempurna. Tapi dibandingkan dengan penyiraman setengah sendok air, itu lebih baik dengan 1 sendok air. Tetapi berbeda dengan 2 sendok air. Di sini pertumbuhan dan perkembangannya mengalami peningkatan kualitas yang signifikan dan sangat baik, sehingga tumbuhan kacang hijau yang disiram dengan 2 sendok takar itu lebih baik dan lebih sempurna. Menurut buku biologi jilid 3 untuk SMA MAK kelas 11 halaman 11 disebutkan bahwasanya perkecambahan hanya terjadi jika syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu air yang cukup, suhu yang sesuai dengan udara yang cukup, dan cahaya matahari yang optimal. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka biji akan tetap dalam keadaan tidur atau dominan. Namanya biji dominan bertahan hidup dan masuk berkecambah sangat bervariasi tergantung pada spesial posisi lingkungan. Di sini sudah dijelaskan di buku paket halaman 11 buku biologi jilid 3 untuk SMA. Bahwasanya air yang cukup. Sedangkan kami meneliti jumlah air, adakah pengaruh jumlah air? Berarti jumlah air itu sangat dibutuhkan dan berpengaruh bagi tanaman. Jika tanaman disiram dengan air yang tidak cukup, maka pertumbuhannya pun tidak baik. Dikutip dari referensi buku yang sama, halaman 19, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkecambahan pada tumbuhan dibedakan atas faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar makanan atau sumber energi dari sumber matahari untuk mensintesis berbagai komponen sel. B. Air. Tanpa air tumbuhan tidak akan hidup. Air adalah senyawa utama yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Air berfungsi untuk melakukan fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik dan menjaga kelembapan dan membantu perkecambahan biji. Faktor dalam A. Suhu. Suhu pada umumnya untuk membutuhkan suhu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dengan suhu optimum. D. Kelembapan. Pengaruh kelembapan udara berbeda-beda terhadap berbagai tumbuhan tanaman dan udara yang lembab berpengaruh baik bagi tumbuhan. Kondisi lembab menyebabkan banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang dituangkan. Cahaya. Tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis akan digunakan untuk pertumbuhan dan tumbuhan. Selain untuk fotosintesis, tumbuhan untuk juga memerlukan cahaya dalam berproses lainnya dalam hidupnya. Beberapa tumbuhan terutama yang memiliki biji kecil memerlukan cahaya untuk berkecambah. Cahaya memengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan tumbuh. Faktor dalam A. Gen. Dalam gen terkandung faktor sifat
keturunan yang dapat diturunkan pada keturunan. Selain itu, gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel, misalnya sintesis protein. Hormon adalah regulator pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat pada suatu bagian tumbuhan, sedangkan respon pertumbuhan terhadap hormon terjadi pada bagian tumbuhan lainnya. Hasil dari penelitian yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hipotesis tentang perbedaan jumlah air sangat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan gigi kacang hijau. Kedua, hipotesis kami yang menyatakan bahwa perbedaan jumlah air berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan gigi kacang hijau. F yaitu saran dari kami dalam rangka pengaruh perbedaan jumlah air terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangan penambahan. Tentunya masih banyak yang harus diperbaiki. Kita perbanyak sharing untuk memperbaiki karya-karya kita selanjutnya. Oleh karena itu kami kelompok 3 meminta kepada membaca untuk menyarankan kritikan dan syaratnya setelah membaca makalah ini.